Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru honorer ya, terutama semoga Bapak Ibu Guru tetap selalu optimis ya untuk lulus menjadi PNS ya atau ASN. Bapak Ibu Guru honorer tentunya setiap waktu harus mengikuti perkembangan informasi ya, untuk mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana nasib kita ya sebagai guru honorer untuk bisa menjadi diangkat atau lulus menjadi PNS atau ASN ya. Baik, pada video kali ini saya hadir menyampaikan paparan ya mengenai honorer kriteria berikut auto jadi PNS tanpa tes. Resmi cukup tunggu ini saja. Nah, seperti apa ya Bapak Ibu guru honorer, dan tentunya honorer di kantor-kantor maupun di instansi lainnya tentu sama ya, kriteria yang akan didapatkan apabila Bapak Ibu guru, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ya yang masih honor. Berikut ini kriteria seperti apa yang bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Mari kita simak ya. Tentunya ini harapan ya, harapan kita semua para honorer bisa diangkat menjadi ASN atau PNS ya. Maaf. Dilansir dari berita soloraya.com, untuk menjadi pegawai ASN dengan status PNS, tenaga honorer bisa ikut serta dalam seleksi calon ASN di tahun 2023. Jika mengikuti rekrutmen calon PNS, tentu tenaga honorer harus melewati seleksi tes dan akan dipilih mana yang layak menjadi PNS. Perlu diketahui, saat ini pemerintah tengah memperjuangkan aturan yang bisa mengangkat tenaga honorer secara langsung menjadi pegawai PNS tanpa ikut rekrutmen calon ASN. Jika tenaga honorer memenuhi kriteria dalam aturan yang dimaksud, tenaga honorer bisa segera menjadi PNS tanpa harus melewati seleksi tes ya. Nah, hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi tenaga honorer yang masuk kriteria, sebab banyak honorer yang mengantri untuk menjadi pegawai ASN, baik itu berstatus PNS maupun PPPK. Dengan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, kesejahteraan honorer lebih terjamin dengan kenaikan gaji serta berbagai tunjangan. Seperti yang diketahui bahwa banyak tenaga honorer yang telah mengabdi hingga berpuluh tahun namun masih belum bisa mendapatkan kesejahteraan. Lewat aturan terbaru yang sedang diperjuangkan, tenaga honorer bisa segera menjadi PNS dan meningkatkan taraf hidupnya. Adapun aturan pengangkatan tenaga honorer yang menjadi pegawai PNS secara langsung tertuang dalam RUU ASN. Rancangan Undang-Undang ASN ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang ASN sebelumnya.
yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Saat ini RUU ASN telah masuk ke dalam daftar RUU Prolegnas prioritas tahun 2023. Artinya tenaga honorer tinggal menunggu RUU ASN sah menjadi undang-undang agar dalam Undang-Undang RUU ASN pasal 131A tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS secara langsung jika memenuhi kriteria di bawah ini. Nah, simak ya Bapak Ibu, rekan-rekan honorer. Inilah kriteria yang menjadi harapan ya untuk honorer bisa diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes. 1. Kriterianya adalah bekerja terus-menerus, bekerja dengan akumulasi waktu kerja paling sebentar selama 3 tahun. Jadi masa kerja minimal selama 3 tahun. 2. Memiliki SK atau surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. 3. Belum melewati batas usia pensiun seperti yang dijabarkan dalam pasal 90 Undang-Undang ASN. Untuk batas usia yang merujuk ke pasal 90 Undang-Undang ASN, ketentuannya sebagai berikut. 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. 3. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Jika tenaga honorer memenuhi kriteria di atas, berdasarkan aturan akan diangkat menjadi PNS secara langsung 6 bulan setelah RUU ASN sah dan paling lama 3 tahun. Meski tidak melewati seleksi tes, tenaga honorer yang berkesempatan menjadi PNS tersebut akan melewati seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data SK pengangkatan. Ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam rangka pengangkatan honorer menjadi PNS, yakni akan diprioritaskan bagi tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama. Jadi Bapak Ibu ya, tenaga honorer yang paling lama ini ya, yang ini jangan sedih, jangan pesimis ya. Tentu kita sambut ya, mudah-mudahan rancangan undang-undang ASN yang baru ini bisa membawa perubahan dan Bapak Ibu segera diangkat menjadi PNS ya tanpa tes kembali ya. Nah, selain itu pada pasal 131A ayat 3 juga menyebutkan pengangkatan menjadi PNS diprioritaskan bagi honorer yang bekerja bidang fungsional, administratif, hingga pelayanan publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pertanian. Pertimbangan lainnya yakni gaji, ijazah, pendidikan terakhir hingga tunjangan yang diterima honorer sebelumnya. Dengan begitu, honorer yang sesuai dengan kriteria akan segera menjadi PNS setelah RUU ASN sah menjadi undang-undang. Ya, baik, mari kita berdoa bersama ya. Kita sambut undang-undang ASN yang baru ya, sehingga bisa memberikan kepastian ya pada Bapak Ibu honorer ya yang sudah lama mengabdi. Silakan simak terus ya informasi-informasinya, dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya silakan ikuti selalu channel Presno Berbagi untuk mendapatkan informasi yang terbaru ya.
Silakan isi di kolom komentar ya bila mana ada pertanyaan. Dan jangan lupa dukung selalu channel Praitno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share. Dan klik notifikasinya agar Bapak Ibu rekan-rekan semua tenaga honorer bisa mendapatkan video-video terbaru yang berisi informasi-informasi baru tentang pengangkatan PNS dan bagaimana informasi-informasi yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.